warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali. Kita akan mempelajari materi atau mata pelajaran akidah akhlak di pertemuan ke-6 ini ya, masih di bab menghindari akhlak tercela. Nah, ini kita melanjutkan poin pembahasan berikutnya yang sebelumnya sudah kita tugaskan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai bahaya perilaku bakhil. Nah, juga menghindari perilaku bakhil ya. Untuk penjelasan mengenai bakhil itu sendiri, ini kita sudah bahas di pertemuan yang kelima. Nah, anak-anakku, jadi untuk hari ini kita hanya membahas dua hal ya, yang terkait dengan bahaya perilaku bakhil, kemudian bagaimana cara menghindari perilaku bakhil itu sendiri. Nah, kita mengulang sedikit apa itu bakhil. Nah, bakhil sudah menjadi bahasa kita sepertinya. Sudah menjadi bahasa Indonesia yang sering diungkapkan oleh orang-orang. Bakhil itu ungkapan bagi orang-orang yang pelit, begitu ya, pelit. Nah, secara definisi bakhil itu adalah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Nah, harta itu harusnya dikeluarkan karena sifat harta itu kan tidak boleh diam begitu. Ada masuk, kemudian ada keluar. Nah, dalam Islam sendiri pun urusan harta itu diatur bagaimana cara mendapatkan harta, kemudian bagaimana cara menggunakan harta, kemudian bagaimana juga mengeluarkan harta itu sendiri. Nah, salah satunya dalam Islam itu ada konsep zakat dan sedekah begitu ya, dimana dengan zakat itu kita dituntut untuk mengeluarkan sebagian harta kita kepada yang berhak menerimanya. Nah, kemudian sedekah juga kita dituntut untuk mengeluarkan harta dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika seseorang menahan hartanya dari kewajiban tersebut atau dari sedekah tersebut, maka dia bisa dikatakan sebagai orang yang bakhil, orang yang pelit. Nah, ada 5 hal ya, bahaya daripada perilaku bakhil, di mana orang-orang itu akan merasa menganggap ini orang yang bakhil, akan merasa menganggap dengan bakhilnya, dengan pelitnya tersebut dia akan bisa menjaga hartanya dari kekurangan atau kehabisan. Tapi justru sebaliknya, dengan kebahilan itu bukannya harta kita terawat, harta kita terjaga, tapi justru akan mendatangkan malapetaka dan bahaya. Bahkan bahaya tersebut bukan hanya untuk hartanya semata, tapi juga terhadap dirinya, bahkan mungkin juga terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, salah satu contoh manusia yang bakhil itu, manusia yang pelit adalah Qarun ya. Qarun itu oleh Allah sudah diberikan karunia harta yang banyak, tetapi dia berperilaku bakhil, tidak mau mengeluarkan hartanya untuk membantu sesamanya, bahkan dia pun enggan untuk mengeluarkan zakat dari harta tersebut, padahal zakat itu bukan hak daripada pemilik harta ya, tetapi zakat itu hak bagi orang-orang atau golongan-golongan tertentu dari harta yang dimiliki oleh seseorang. Maka akhirnya apa yang terjadi? Ternyata Allah menghinakan Qarun. Nah, di sini ada 5 ya, bahaya perilaku bakhil. Yang pertama, harta yang ditahan karena kebakhilan ini akan dikalungkan ya, di lehernya pada hari kiamat. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang keduanya, dia mengikuti jejak setan. Lalu yang ketiga, terhalang masuk surga. Yang keempatnya, rezeki menjadi sempit. Kemudian yang kelimanya, menimbulkan malapetaka atau mara bahaya. Oke, kita lihat keterangan-keterangannya ya.
Nah, untuk yang pertama, harta yang ditahan itu akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Nah, ini sebagai salah satu bentuk menghinakannya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bakhil, di mana harta itu oleh Allah nanti di yaumil akhir akan dikalungkan di lehernya, bahkan menjadi beban untuk lehernya itu sendiri. Nah, ini berdasarkan Quran surat Ali Imran ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat, dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, lalu yang keduanya, bahaya daripada bakhil itu adalah dianggap mengikuti jejak setan. Nah, dimana kita sama tahu bahwa setan itu adalah musuhnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Setan itu akan senantiasa menggiring, mendorong, menuntun hamba-hamba Allah kepada jalan kedurhakaan, kepada jalan neraka. Maka orang yang bakhil otomatis dia mengikuti jejak setan, selangkah demi selangkah kakinya mengantarkan dirinya masuk ke dalam neraka. Nah, kita bisa lihat ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i, begitu ya. Setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Nah, jadi senantiasa kan ketika kita mau mengeluarkan harta dalam rangka kebaikan, membantu orang lain, nah, mengeluarkan sedekah ataupun zakat, senantiasa ada dalam hati itu tarik ulur, dikeluarkan jangan atau dikeluarkan jangan, terus seperti itu. Karena memang punya anggapan nanti kalau dikeluarkan ya harta yang kita miliki akan berkurang. Nah, sebetulnya itu adalah bisikan-bisikan yang dihembuskan oleh setan ke dalam hati dan pikiran kita. Nah, wa ya'murukum bil fahsya, selain itu juga setan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Nah, sedangkan Allah itu menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Nah, justru ketika kita mengeluarkan harta kita dalam rangka sedekah, dalam rangka kebaikan, dalam rangka membantu sesama ataupun mengeluarkan kewajiban berupa zakat begitu, maka sebetulnya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan fadlan, yaitu karunia-Nya, gitu ya. Bahkan dalam ayat yang lain kan Allah itu akan membalas orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi 700 kali lipat. Itu diibaratkan seperti sebuah biji padi ya, sebuah biji padi yang ditanam, bijinya satu kemudian ditanam, dari satu biji itu menumbuhkan 7 tangkai. Nah, masing-masing dari tangkai itu mengeluarkan 100 biji. Itulah gambaran balasan atau karunia dari Allah bagi orang yang mau mengeluarkan harta. Jadi ketika kita melakukan harta 10.000 misalkan, ataupun 1.000 lah katakan paling kecil, maka Allah akan membalasnya menjadi 700 kali lipat. Nah, tetapi ini si setan ini yang senantiasa membisikkan. Kita punya uang 5.000, kalau kita infakkan 1.000 ya berkurang 4 jadi 4.000 begitu. Nah, maka disinilah yang harus kita waspadai. Nah, wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu terhalang masuk surga begitu ya, dimana surga itu adalah tempat terindah dan tempat yang didambakan oleh semua umat manusia yang ada di muka bumi yang meyakini terhadap adanya surga. Tetapi dengan bakhil ini justru akan menjadikan dirinya terhalang untuk masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang menipu, bakhil, dan orang-orang yang buruk mengurus miliknya. Itu hadis riwayat Tirmizi. Nah, kemudian yang keempatnya, rezeki ini akan menjadi sempit. Nah, alih-alih hartanya bertambah, alih-alih hartanya terjaga, tapi justru malah semakin menyempit, dan semakin menyempit. Ini sebagaimana yang Rasulullah SAW nasihatkan kepada Asma binti Abu Bakar. Sabda beliau itu, la tuki fayuki alaiki, janganlah kamu bakhil ya,
yang menyebabkan kamu sempit rezekimu. Nah, begitu ya. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi artinya ketika kita mengeluarkan harta, justru Allah itu akan meluaskan rezeki kita, dan sebaliknya ketika kita pelit, ketika kita bakhil, maka justru Allah itu akan menjadikan sempitnya hati kita, ya, sempitnya rezeki kita, sesempit hati kita di dalam mengeluarkan sedekah tersebut. Nah, kemudian yang terakhirnya menimbulkan malapetaka. Nah, ini dilihat di Quran surat Al-Lail ayat 8 sampai dengan ayat 11. Dan adapun orang-orang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Tadi ya sudah disampaikan korun gambarannya. Sekaya apapun ketika Allah memberikan siksaannya di dunia dengan diberikannya gempa, semacam gempa seperti itu, kemudian tanahnya itu terbelah, maka semua harta kekayaan korun masuk ke tanah tersebut, termasuk si korunnya. Maka harta yang dia miliki yang begitu banyak tidak bisa membantu dirinya. Nah, itulah hati-hati, makanya dengan kebahilan kita harus mewaspadai. Nah, bagaimana caranya ini agar kita bisa terhindar daripada perilaku bakhil? Nah, karena bakhil itu atau pelit itu bukan sesuatu yang terpuji, justru yang harus kita hindari, ya. Nah, ada 4 cara. 1, menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya, memperbanyak rasa syukur. Ketiga, melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak infak dan sedekah. Kemudian, memohon perlindungan Allah dari sifat bakhil atau kikir. Nah, yang pertama ini berdasarkan Quran surat Ali Imran ayat 109, ya. Tanamkan dalam diri kita keyakinan bahwa apa yang kita miliki, bahkan apa yang ada di muka bumi ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan, begitu ya. Nah, kemudian yang keduanya, perbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Nabi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, Rasulullah SAW bersabda, mana qasat sodakotun, ya, harta itu tidak akan berkurang. Mana qasat sodakotun min malin, harta itu tidak akan menjadi berkurang karena disedekahkan, tidak. Wa mazadallahu abdan bi'afin illa izzan, dan Allah tidak menambah bagi orang yang suka memaafkan melainkan kemuliaan. Wa matawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahullah, dan tiada seorang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah akan meninggikan derajatnya, di surat Muslim. Nah, jadi ini jaminan, ya. Apa yang menjadi kurang? Tidak berkurang. Secara kasat mata dia berkurang, tapi secara kemanfaatan harta itu justru harta akan bertambah berkah dan kebaikannya. Kemudian yang keempatnya, melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak infak dan sedekah. Nah, di kita ada banyak lembaga-lembaga sosial untuk membantu orang-orang yang kesusahan, yang untuk membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Nah, kalau di Al-Huda sendiri ada yang namanya ACT, begitu ya, asuhannya yang yang diasuh oleh Pak Atep, begitu. Itu salah satu pergerakannya, yaitu kegiatan sosial. Nah, kita biasakan hidup berkegiatan sosial, membantu orang lain. Bahkan senantiasa di sekolah kita itu dibiasakan ketika ada yang sakit, maka kita bergotong royong, ya, OSIS itu bergerak untuk saling meringankan beban yang ditimpa sakit, diringankan oleh kalian tuh yang sehat-sehat dengan menginfakkan sebagian hartanya. Nah, ini berdasarkan nasihat Nabi kepada para sahabat, ittaqun nara walau bisyikki tamratin, jagalah dirimu dari api neraka walau dengan sedekah separuh biji kurma. Jadi ketika kita ingin membantu orang lain, tidak mesti dengan jumlah yang banyak, tetapi sesuaikan dengan apa yang kita mampu. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, tentunya tiada lain kita memohon kepada Allah dari sifat kikir, bakhil ataupun pelit itu sendiri, karena sifat pelit itu adalah penyakit hati, dan yang membolak-balikan hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang bisa membantu kita dalam
membalikan hati kita dari bakhil menjadi dermawan, begitu ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Doanya begini, Allahumma qini syuha nafsi waj'alni minal muflihin. Pendek doanya ya, tapi ini maknanya luar biasa. Ya Allah, hilangkanlah dariku sifat pelit dan jadikanlah aku orang-orang yang beruntung. Nah, demikianlah untuk pertemuan hari ini. Kita selesaikan dulu, cukupkan dulu. Nah, mudah-mudahan 2 poin pembahasan barusan bisa kalian serap dengan baik dan bisa kita amalkan ya, bagaimana kita atau bagaimana caranya agar kita terhindar daripada sifat kebahilan itu, yang bahil itu akan membawa kita kepada jalan-jalan kesukaran, jalan-jalan kesulitan. Demikianlah kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil